Di balik cakrawala, mereka datang. Bangsa asing dari barat yang membawa bukan hanya perdagangan, tetapi juga kekuasaan dan penindasan. Mereka adalah Belanda, yang selama lebih dari 3 abad mencengkeram tanah Nusantara, merampas kekayaan, dan menindas bangsa kita. Namun, di tengah gelapnya penjajahan, api perlawanan tak pernah padam. 1. Latar belakang penjajahan Belanda. Belanda mulai tertarik dengan wilayah Nusantara pada akhir abad ke-16 ketika mereka mencari jalur perdagangan rempah-rempah yang lebih menguntungkan. Sebelumnya, rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada telah menjadi komoditas berharga yang diperdagangkan oleh pedagang Arab, India, dan Portugis. 2. Pembentukan VOC, Vereniging de Oost-Indische Compagnie. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC, Vereniging de Oost-Indische Compagnie, atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, sebuah konglomerat perdagangan yang diberi hak monopoli oleh pemerintah Belanda untuk melakukan kegiatan perdagangan, perang, dan diplomasi di Asia, termasuk di Nusantara. VOC segera mulai membangun pos-pos perdagangan dan benteng-benteng di berbagai wilayah di Indonesia. 3. Monopoli perdagangan dan ekspansi wilayah. VOC mendirikan markas besarnya di Batavia, sekarang Jakarta, pada tahun 1619 setelah berhasil merebut Jayakarta dari Kesultanan Banten. Dari Batavia, VOC mulai memperluas kekuasaannya ke berbagai wilayah Nusantara melalui perdagangan dan persekutuan dengan penguasa lokal, namun tidak jarang melalui kekerasan dan perang. VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya, menyebabkan penderitaan bagi banyak petani dan penduduk lokal. 4. Kehancuran VOC dan awal pemerintahan Hindia Belanda. Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran akibat korupsi, perang yang berkepanjangan, dan manajemen yang buruk. Pada tahun 1799, VOC dibubarkan, dan semua aset serta wilayah yang dikuasainya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Periode ini menandai awal dari pemerintahan kolonial resmi yang dikenal sebagai Hindia Belanda. 5. Sistem tanam paksa, kultur stelsel. Pada tahun 1830, pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel di mana petani Indonesia diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila sebagai pajak kepada pemerintah kolonial. Sistem ini sangat menguntungkan bagi Belanda tetapi menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia karena kelaparan, kemiskinan, dan pengabaian tanaman pangan lokal. 6. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Sepanjang masa penjajahan, terjadi berbagai perlawanan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Perang Diponegoro, 1825, 1830, di Jawa, Perang Aceh, 1873, 1904, dan Perang Bali. Meskipun perlawanan ini seringkali dihancurkan oleh Belanda, semangat perjuangan dan perlawanan rakyat Indonesia terus tumbuh dan menjadi inspirasi bagi gerakan nasionalisme pada abad ke-20. 7. Awal gerakan nasionalisme. Pada awal abad ke-20, muncul gerakan nasionalisme di Indonesia yang dipelopori oleh organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, 1908, Sarekat Islam, 1912, dan Partai Nasional Indonesia, 1927. Gerakan ini memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dari Belanda melalui pendidikan, politik, dan aksi massa. 9. Dampak penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda meninggalkan dampak yang mendalam bagi Indonesia, baik dalam hal struktur sosial, ekonomi, maupun budaya. Sisi positifnya, infrastruktur seperti jalan raya, rel kereta api, dan sistem pendidikan modern diperkenalkan. Namun, sisi negatifnya adalah eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja, serta penindasan politik dan ekonomi yang menimbulkan kemiskinan dan ketidakadilan sosial bagi rakyat Indonesia. 10. Warisan penjajahan. Hingga saat ini, pengaruh kolonial masih terasa dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, seperti dalam sistem hukum, administrasi, serta arsitektur kota-kota besar. Namun, semangat perjuangan dan nasionalisme yang tumbuh selama masa penjajahan menjadi fondasi kuat bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Penutup. Penjajahan Belanda adalah babak panjang dalam sejarah Indonesia yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan.
Meski penuh penderitaan, masa ini juga membangkitkan kesadaran nasional dan semangat perjuangan yang akhirnya memuncak pada proklamasi kemerdekaan Indonesia.